sosialisasi ini, mungkin saya jelasin terkait input nilai, terus dashboard, terus eh, lihat jadwal dan input perkuliahan gitu ya Bapak Ibu. Jadi urutannya memang nanti kalau mau langsung input nilai bisa sebenarnya. Cuman kalau mau secara prosedur yang benar kayaknya harus input request dulu sih. Nah, Pak Fikri ini kita langsung jelasin input nilainya atau jelasin dari input RPS, terus input perkuliahan dulu ya Pak? Dari awal nggak apa-apa Mas Adi. Jadi Nah, mulai dari akun yang Bapak Ibu dosen gunakan nanti username-nya apa, passwordnya apa gitu. baik Pak, terima kasih Pak. Nah, jadi untuk alamat websitenya sendiri itu bisa di sini ya Bapak Ibu, di sia.mncu.ac.id. Nah, ini yang dimasukin itu username-nya. Eh, ini sudah kami setting NIDN tanpa nol di depannya. Nah, passwordnya nanti Bapak Ibu akan dapatkan dari Mbak Vera. Gitu ya. Jadi nanti Bapak Ibu yang belum tahu username sama password SIA-nya, nanti bisa minta ke Mbak Vera atau minta ke saya juga boleh. Gitu. Nah, untuk login itu cukup masukin username, password, terus pilih tahun akademiknya, lalu centang ini captcha yang I'm not robot, lalu login. Nah, eh, ketika setelah login berikut tampilan dashboardnya, gitu ya. Yang dimana tiap eh, akun Bapak Ibu itu pastinya berbeda-beda, gitu. Di sini ada total mata kuliah yang diampu, mahasiswa yang diajar, SKS, dan jumlah materi yang diunggah sama Bapak Ibu di semester ini. Di bawah sini ada highlight untuk jadwal kuliah hari ini. Jadi yang muncul ini adalah jadwal kuliah hari ini aja, Bapak Ibu. Gitu. Lalu di bawah sini ada rekap kegiatan perkuliahan yang dilakukan oleh Bapak Ibu selama semester ini dan rekap presensi mahasiswa di mata kuliah yang diampu oleh Bapak Ibu semester ini. Gitu. Di sini udah ada progres barnya juga, gitu ya. Nah, jadi memang sejatinya atau normalnya kegiatan perkuliahan ini memang harus 100% gitu. Tapi karena ini uh, usianya juga baru ready, jadi nanti tergantung kebijakan menggunakan juga sih. Nah, kalau kita klik detail, nanti di sini muncul apa pop up terkait ringkasan kegiatan perkuliahan yang sudah dilakukan oleh Bapak Ibu semester ini. Gitu. Jadi di sini pertemuan terisinya ada berapa per 16, sisa pertemuan berapa. Lalu untuk rekap absensi juga kalau diklik nanti akan muncul rekap absensi per mata kuliah yang diampu oleh Bapak Ibu. Itu tinggal diklik aja nanti muncul dia di pertemuan satu itu yang hadir berapa, sakit berapa, izin berapa gitu. Per mata kuliah gitu. Jadi bisa dilihat kalau belum melakukan apa belum input perkuliahan nanti akan muncul teks seperti ini. Gitu. Itu dari sisi dashboardnya sih. Dan untuk profil dosen, Bapak Ibu bisa klik di sini. Profil, jika nanti Bapak Ibu mau ganti nama, tinggal klik aja yang edit ini, nanti ganti namanya. Kalau ganti foto, tinggal klik yang ini. Terus nanti mungkin Bapak Ibu sebelum input kegiatan perkuliahan atau kegiatan apa nilai dan input RPS juga, mungkin Bapak Ibu bisa melengkapi datanya juga gitu. Oke, kita lanjut ke jadwal perkuliahan. Untuk jadwal perkuliahan, mungkin Bapak Ibu ingin melihat itu ada di menu sini. Nanti akan muncul jadwal perkuliahan seperti ini. Nah, lalu untuk selanjutnya, saya akan demokan terkait input RPS, input perkuliahan, dan apa, cek presensi, lalu input nilai. Gitu ya. Nah, di sini saya contohkan pakai akunnya Bu Vera. Jadi untuk input nilai itu sendiri, menunya ada di bagian sini, perkuliahan, terus di bagian input nilai sebenarnya. Ya. Nah, cuman sebelum input nilai, ada baiknya Bapak Ibu mungkin input RPS-nya terlebih dahulu dan setelah input RPS, input uh, perkuliahan dan uh, cek presensi mahasiswanya. Untuk input RPS sebenarnya ada di sini, tinggal diklik aja. Nanti akan muncul mata kuliah yang diampu oleh Bapak Ibu. Nah,
Misal contoh saya mau input RPS untuk mata kuliah bisnis proses manajemen. Nanti klik yang ini aja. Nah, lalu muncul pop-up seperti ini. Nah, di pop-up ini ada dua cara untuk menginput RPS. Yang pertama itu bisa upload file Excel di sini, dan template-nya bisa di-download di sini. Atau Bapak Ibu input manual di bagian bawah sini. Gitu. Jika input manual, masukkan deskripsinya. Sebagai contoh, saya sudah punya contoh RPS. Nah, ini di copy aja deskripsinya, di paste di sini. Nah, lalu untuk metode pembelajaran tinggal pilih aja. Terdapat teori, praktikum, atau teori dan praktikum. Misalnya contoh saya teori dan praktikum. Lalu di bawah input CPL. Input CPL itu tinggal masukin aja di sini. Jika CPL-nya lebih dari satu, maka Bapak Ibu tinggal apa saja ini sesuatu. Copy, di paste, terus tambah lagi, terus copy lagi, di paste, tambah lagi, gitu. Di paste, dan seterusnya. Untuk CPMK juga sama mekanisme. Misalnya di sini, CPMK 1, copy aja, di paste, terus tambah lagi. Nah, ini copy lagi, terus di paste, gitu. Jika ingin menghapus, tinggal dihapus. Gitu ya. Jika ingin tambah, tinggal tambah, gitu. Untuk sub CPMK juga mekanismenya sama ya Bapak Ibu. Copy, paste, tambah lagi, copy, paste, gitu. Mungkin untuk input RPS yang manual itu prosesnya cukup seperti itu aja sih, lalu simpan gitu. Nah, tapi jika ingin input RPS-nya pakai file, itu bisa upload di sini, tapi download dulu template-nya di sini. Nah, download. Nah, nanti berhasil download seperti ini. Tinggal kita buka. Nah, ini adalah template untuk upload RPS-nya, gitu ya. Nanti begitu baru download itu klik save ini biar enable to edit. Nah, deskripsinya dimasukkan ke sini. Saya contohkan untuk deskripsi mata kuliah yang ini, copy aja, lalu di paste di sini, paste, nah gitu. Terus untuk teori dan praktikum tinggal dipilih aja, misalnya teori dan praktikum. Jadi ini nggak usah diketik ya Bapak Ibu, ini udah ada drop down. Lalu untuk CPL-nya tinggal di copy aja deh. Nah ini copy aja semua, jadi nggak usah satu-satu ya. Di paste langsung kayak gini. Terus CPMK juga sama. Ini sub CPMK juga sama, copy aja langsung ini. Oke. Nah gitu. Nanti di save. Nah, habis di save baru di upload di sini. Nah, begitu di-upload nanti bawahnya udah otomatis terisi Bapak Ibu. Kalau udah, baru disimpan. Nanti kalau udah muncul pop seperti ini, berarti RPS berhasil disimpan. Itu untuk upload RPS. Nah, setelah upload RPS, Bapak Ibu juga diwajibkan untuk mengisi input rencana pembelajaran mingguan. Jadi di sebelahnya nih, diklik aja ini. Ini juga mekanismenya hampir sama seperti yang tadi. Ya. Jadi dibuka per minggu itu. Kalau di sini, contohnya seperti ini. Jadi bisa dua cara juga, bisa upload atau bisa ngisi manual. Kalau ngisi manual, cukup copy aja nih, salah satu teman dua apa, pertemuan tiga apa, gitu kan. Gitu, nanti langsung save, atau Bapak Ibu bisa pakai template gitu ya, upload. Template tinggal download lagi sih, download lagi, karena template berbeda dengan yang tadi. Terus dibuka template-nya setelah di-download. Nah, kurang lebih template seperti ini. Terus di-save dulu biar enable editing. Nah, baru di-copy gitu. Kopinya dari 1 sampai 7 aja gitu. Karena ini minggu 1 sampai minggu 7, lalu minggu 9 sampai minggu ke 15 gitu. Nah, gini ya. Nah, setelah ini di-save, nanti setelah di-save baru di-upload. Nah, kalau di-upload nanti muncul otomatis seperti ini, terus disimpan aja.
Nah, jika RPS dan rencana pembelajaran mingguan sudah diisi, nanti statusnya di sini akan berubah. Jadi tadinya input belum selesai menjadi input sudah selesai. Nah, ketika input sudah selesai seperti ini, Bapak Ibu bisa lanjut ke input perkuliahan. Nah, ketika input perkuliahan, ya sorry, menunya ada di sini ya, di kelola materi dan presentasi ini, diklik, nanti akan muncul materi yang diampu oleh Bapak Ibu. Nah, kalau input RPS, itu nanti dia nggak bakal bisa sih. Sebagai contoh, kalau saya klik ini, nanti muncul keterangan seperti ini. Harus input RPS dulu, gitu. Nah, jika sudah, nanti keterangannya di sini sudah input RPS, dan dari teks yang warna hijau, dan bisa input perkuliahan. Nah, untuk input perkuliahan, nanti tampilannya kurang lebih seperti ini. Jadi dia otomatis muncul 16 pertemuan, di mana pertemuan 8 itu UTS dan UAS. Gitu. Untuk pertemuan 8 dan 16 UTS UAS, Bapak Ibu tidak perlu melakukan penginputan, karena ini yang menginput adalah bagian akademik. Gitu. Nah, kalau mau lihat di mata kuliah ini dan di kelas ini mahasiswanya siapa aja, Bapak Ibu bisa klik di lihat daftar mahasiswa. Nanti muncul di sini kebetulan cuma satu mahasiswanya. Nah, eh, misal untuk pertemuan satu, saya ingin menambahkan kegiatan perkuliahan, itu di batang tambah ini diklik aja. Nah, nanti muncul pop-up dengan 4 tab yang berbeda. Ada tab kegiatan perkuliahan, ada tab upload materi, upload tugas, dan tugas mahasiswa. Nah, tab ini memiliki fungsi yang berbeda-beda. Gitu. Untuk kegiatan perkuliahan itu diinputnya di sini, di tab yang ini. Nanti di sini ada keterangannya pertemuan keberapa, rencana pembelajarannya apa, terus realisasi untuk pelajarannya apa. Kalau sama dia di kopas saja. Terus misalnya di sini input realisasi isi pembelajaran, misalnya uh, oh, sorry. Nah, ini sebagai contoh gitu ya. Nah, lalu isi realisasi tanggal perkuliahan, misalnya untuk hari ini, gitu. Jadi ketika diklik ini nanti muncul tanggalnya, tinggal pilih aja. Untuk lalu isi realisasi jam perkuliahan. Nah, ini adalah realisasi jam perkuliahan dan jam selesai perkuliahan. Ini yang otomatis muncul yang sudah sesuai diinput oleh BAA gitu ya di sini. Gitu. Nah, ini in case kalau Bapak Ibu mau ubah jam realisasinya. Gitu. Misalnya saya ubah jadi jam 8 sampai jam 11 gitu. Cukup inputnya masukin angka aja. Angka terus sama menitnya gitu, jam sama menitnya gitu. Misalnya 12.35, ada gitu. Lalu di sini ada bagian jika Bapak Ibu ingin mengaktifkan fitur cek lokasi ketika mahasiswa atau mahasiswa Bapak Ibu ingin absen gitu ya. Nah, jadi kalau ini dipilih iya, berarti nanti mahasiswa-mahasiswa Bapak Ibu ketika mau melakukan absen di rentang jam segini, itu sistem akan melakukan pengecekan dia lokasinya ada di mana gitu. Dan ini sudah divalidasi dengan jarak 200 meter. Jika di luar 200 meter dari jarak titik poin kampus, maka dia tidak bisa absen gitu ya. Gitu. Nah, kalau disimpan nanti akan muncul keterangan error karena paling tidak harus upload satu materi perkuliahan. Nah, uploadnya di mana? Uploadnya di sini, di upload materi. Nah, jadi di sini bisa dua cara untuk upload materi. Bisa langsung upload aja, pilih yang ini, maksimum 20 mega. Sebagai contoh, saya upload yang ini, gitu ya, nanti muncul di bawah sini. Jika salah upload, tinggal dihapus saja. Atau masukin link Google Drive seperti ini, gitu ya. Dan ini salah satu, dua-duanya diisi boleh, tapi dua-duanya kalau kosong nggak boleh. Gitu. Jika ingin mengupload lebih dari satu materi, tinggal klik lagi, upload, terus pilih materinya yang mana gitu. Misalnya yang ini gitu ya. Nah, jadi ada dua nih gitu. Lalu di save gitu. Nah, jika ingin mengupload tugas, pilih yang tab tugas ini, lalu pilih tugasnya di-upload atau pakai link juga bisa. Misal saya ini. Nah, lalu untuk tugas itu ada deadline pengumpulan tugasnya. Yang dimasukin itu tanggal, misalnya tanggal minggu depan, tanggal 23, dan jam berapa, misalnya jam 9 malam. Gitu. Nah, kalau udah seperti ini bisa disimpan sih. Jadi kalau tugas itu tidak mandatori ya Bapak Ibu, tugas itu bisa diisi atau tidak. Gitu. Yang jelas yang harus diisi itu di tab kegiatan perkuliahan ini dan di tab atau materi ini.
gitu. Nah, jika sudah semua nanti simpan aja. Gitu. Nah, nanti jika sudah input kegiatan perkuliahan, nanti di sini akan muncul yang tadinya kosong, realisasi materi pembelajaran di sini akan terisi, realisasi tanggal perkuliahan juga akan terisi, realisasi jam mulai akan terisi, realisasi jam berakhir akan terisi juga, dan pengisi materi juga akan terisi seperti ini. Untuk melihat mahasiswa atau mahasiswa Bapak Ibu yang sudah mengumpulkan tugas bisa di button tambah ini, terus di tab tugas mahasiswa. Nanti di sini sudah akan muncul tugas mahasiswa, tugas yang dikumpulkan oleh mahasiswa dari Bapak Ibu gitu ya. Nah, untuk hapus kegiatan perkuliahan bisa dihapus aja di sini, tapi dengan catatan bahwa seluruh data presensi jika sudah terlanjur melakukan presensi mahasiswa-mahasiswinya, terus materi, jawaban, tugas dan tugas itu sendiri bakal terhapus gitu ya. Jadi mohon hati-hati dengan fitur ini. Gitu. Nah, lalu selanjutnya untuk ngecek presensi mahasiswa di pertemuan satu ini, bagaimana di sini nih, klik presensi. Nah, karena di sini mahasiswa cuma satu gitu ya, nanti bisa ngecek di sini. Jika mahasiswa tersebut sudah melakukan absen di rentang jam yang sudah ditentukan di sini, nanti akan dia pilihnya hadir gini nih, gitu. Tapi tetap Bapak Ibu bisa bisa ubah gitu untuk konfirmasi jika memang dibutuhkan. Gitu. Dan jika mahasiswa sudah melakukan presensi, tidak cuma di sini hadir doang, tapi di sini juga ada tanggal presensinya. Gitu. Jika Bapak Ibu melakukan konfirmasi bahwa si mahasiswa ini ternyata tidak hadir, Bapak Ibu bisa bisa ya. Nanti di sini bukan tanggal presensi yang muncul, tapi tanggal konfirmasi dosen. Gitu. Lanjut ke input nilai. Input nilai itu ada di bagian perkuliahan, klik input nilai. Maaf, sebelum input nilai mungkin Bapak Ibu mau lihat, mau ngecek gitu ya, uh, jawaban UTS dari Mas Ibu input nilai dulu di perkuliahan terus input nilai. Nah, terus nanti akan muncul pilih tahun akademiknya. Nah, ini pilih yang sekarang, terus lanjutkan. Nah, di sini akan muncul mata kuliah yang diampu oleh Bapak Ibu. Di sini ada status penilaian. Kalau misalnya semua mahasiswi di mata kuliah itu belum dinilai semua, maka di sini status nilainya pasti tulisannya belum selesai gitu ya. Sebagai contoh, saya mau nilai mata kuliah manajemen information system, klik aja ini. Nah, ketika di halaman penilaian yang pertama kali muncul dia muncul peringatan gitu. Jadi harus atur dulu bobot per kategori penilaian. Gitu. Jadi nggak bisa langsung di sini dulu kategori dan bobot penilaian di sini. Gitu. Nah, klik yang ini. Nah, nanti pilih dia mau kategori penilaiannya mau apa. Gitu. Di sini ada yang teori, project based learning, atau skripsi atau magang. Misal saya untuk pembelajaran satu teori, klik aja. Nah, kategori ini beda-beda ya Bapak Ibu. Sebagai contoh yang ini, nah, nanti tinggal Bapak Ibu atur aja di sini. Misalnya ini saya kehadiran mau 10%, terus UASnya saya mau 25%, gitu ya. Nah ini harus 100% gitu. Kalau misalnya lebih dari 100%, misalnya ini 30, itu ketika diterapkan, itu muncul peringatan bahwa saat ini 105%, gitu. Jadi harus dikurangi 5%, yang 25. Nah, jika ingin lupa gitu ya, mau balik lagi ke defaultnya, klik aja ini. Nah, ini balik lagi ke defaultnya. Ini adalah pertama default. Misalnya ke 10, ini saya 25, terus terapkan. Nah, ketika sudah berhasil menerapkan kategori dan bobot penilaian, akan muncul di sini hadirnya berapa persen, kategorinya ini sesuai yang diisi oleh Bapak Ibu tadi. Kalau mau diubah, tinggal klik lagi ini, terus pilih lagi yang mana, terus diterapkan lagi, gitu ya. Nah, jika sudah seperti ini, baru Bapak Ibu bisa menginput nilainya gitu. Misal, untuk variabel ini, saya input kehadirannya misalnya 80, 70, 90, 76, ya. Nah, nanti udah otomatis di sini keluar grade-nya gitu. Jadi untuk bagian nilai akhir dan grade, nanti udah otomatis muncul yang Bapak Ibu perlu input hanya di bagian ini saja, yang ada bobotnya ini, gitu ya. Gitu. Nah, gitu. Nah, misal contoh dari sekian banyak mahasiswa, saya input 2 dulu.
Jadi nggak usah input semuanya dulu nggak apa-apa, tapi memang baiknya input semuanya sih. Itu habis itu simpan aja langsung gitu. Mana tahu Bapak Ibu belum sempat input semuanya gitu kan. Nah, ketika udah disimpan, gitu nanti yang udah dinilai itu nanti statusnya di sini sudah dinilai. Gitu. Teksnya warna hijau, jadi yang dinilai di sini masih berwarna merah dan ini sebaiknya nanti dilengkapi gitu ya. Gitu. Jika mahasiswanya lebih dari 10 bisa dilihat di page 2 gitu. Gitu. Nah, nanti jika balik lagi ke tab input nilai, nah tetap di sini belum selesai karena masih banyak mahasiswa yang belum dinilai gitu. Tapi jika sudah nilai semua, sudah hijau semua, maka nanti di bagian sini akan input nilai sudah selesai. Seperti itu Bapak Ibu, kurang lebih untuk input fitur input nilai. Nah, sekiranya mungkin Bapak Ibu barangkali ada yang ingin melihat jawaban UTS dari mahasiswa-mahasiswi Bapak Ibu yang dikumpulkan di SIA kemarin, itu bisa di perkuliahan, sekolah materi dan presensi. Nah, lalu klik aja di mata kuliah yang dituju, lalu pergi ke bagian pertemuan 8 yang bagian EKS ini. Nah, lalu di bagian bawah tanda plus ini ada button lihat detail UTS. Nah, ini klik aja. Nah, di sini nanti di bagian jawaban UTS nih, nanti muncul dua tab. Nah, di sini Bapak Ibu bisa lihat jawaban UTS mahasiswa Bapak Ibu tinggal di download aja gitu. Nah, contohnya seperti ini. Gitu. Sekian dari saya Bapak Ibu dan Pak Fikri, Pak Dendi dan Pak Terima kasih atas perhatiannya.